Saudara-saudaraku yang senantiasa dirahmati oleh Allah, yang penting jangan sampai dengan gemerlapnya dunia tulhikum, tertipu. Silakan yang punya rezeki banyak, harta banyak, asal jangan sampai tertipu sampai nggak mau dikir. Kenapa dia nggak mau dikir? Sibuk apa? Ngitung duit. Nggak boleh seperti itu. Siapa yang seperti itu meninggalkan zikir karena urusan dunia, faulaika humul khasirun. Jadi zikir tetap zikir. Zuhur berapa? 165. Asar 165. Maghrib 165. Isya 165. Subuh 165. Dalam sehari berapa? 875. Kali setahun berapa? Kali 100, 301.000, sekian. Ya, 301.000. Jangan sampai nilai zikir itu hilang karena gemerlapnya dunia. Yang kedua, Allah berfirman, makan dan minumlah dari rezeki Allah, jangan berbuat kerusakan. Dalam hal ini sudah jelas bahwa anggapan yang mengatakan bahwa tasawuf anti dunia itu tidak seperti itu. Bahkan Mangkobah Syekh Abdul Qadir Jailani bisa dilihat bagaimana Syekh Abdul Qadir itu memiliki 40 ekor kuda. Tahu? Pernah tahu ya? Tapal kudanya terbuat dari emas. Tapal kaki kudanya, kalau kita kan emas masih di leher. Kalau saya Abdul Qadir, emasnya itu aja buat tapal kaki kuda, tapal kuda. Kemudian paku-pakunya itu terbuat dari berlian, intan dan macam-macam. Buat untung kita nggak hidup zaman itu. Iya. Jadi jelas bahwa sesungguhnya tidak ada larangan seseorang berkarir di dunia ini sambil bertasawuf. Orang bisa bekerja sambil bertasawuf. Orang bisa berkarir sambil bertasawuf. Orang bisa menjadi dirinya terbaik sambil mengamalkan zikir yang ada. Justru zikir akan memberikan satu hal yang jauh lebih nikmat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pasal 1 sudah, pasal 2 sudah, pasal 3 sudah semua. Waktu kita tinggal 1 jam lagi. Oke? Mau sampai Isya? Iya. Oh, pengen nyoba makanan yang lebih enak kali ya? Oke, spaghetti. Ini agak happy gara-gara ini. Baik, kalau begitu saya mau tanya deh, Bapak Ibu sekalian, sudah ada yang zikir tarekatnya sudah ada yang 5 tahun? Sudah ada ya? Sudah ada yang 10 tahun? Sudah ada yang 12 tahun? Ada yang baru setahun ini? Semuanya di mata Allah itu sama. Dalam tarekat tidak ada sabuk putih, sabuk kuning. Semuanya putih semuanya. Ya. Dalam tarekat itu nggak ada senior, junior, nggak ada. Ya kalau sekedar disebut ustadz itu kan hanya sekedar pernah baca bukunya saja. Kalau masalah amal, jujur, teman-teman para ikhwan mungkin lebih bagus daripada yang membaca, apalagi yang mencerna ini. Maaf, enggak di tangan kepala kau aja begini. Masalahnya di komputer lagi hang, jadinya ya udah komputernya hang ya orangnya dihangin aja.
Sebentar, maaf. Kayaknya kita nggak bisa sampai dengan 6 pasal ya, Ustaz Latif ya. Selain konsumsinya juga. Saya sih sebenarnya namanya tamu, gimana konsumsinya aja ya. Baik. Satu hal yang terakhir dalam pasal ketiga ini, perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa kanal malu khadimak. Harta itu adalah pembantumu. Wa anta khadimul maula, dan kamu adalah pembantunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata khadim yang artinya pembantu berasal dari khodama yang artinya adalah menservis. Sekarang Bapak Ibu sekalian, yang menjadi tugas kita adalah, kalau nanti di akhirat kita akan didampingi oleh guru mursyid kita, kalau nanti saat sakaratul maut, mudah-mudahan kita akan terbimbing untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalaulah nanti di alam kubur kita akan dikumpulkan dan dibangkitkan semuanya dalam ma'rifat. Karena ada hadis di dalam kitab Sirul Asrar yang mengatakan bahwa begitu banyak orang-orang yang mempelajari tarekat tapi nggak ma'rifat-ma'rifat. Tapi nanti begitu dibangunkan dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, mereka sudah kumpul dan sudah dalam keadaan ma'rifat kepada Allah. Jadi ada proses di dalam alam kubur itu ternyata. Makanya cepat mati. Baik, bukan itu maksud saya. Sekarang kalau bicara masalah khidmah, apa yang sudah kita berikan kepada guru agung para sahabat? Itu pertanyaan yang mendasar, ya kan? Kalau fasilitas begitu banyak, dunia kita sudah diberikan begitu banyak kemudahan untuk zikir. Sekarang apa yang akan kita lakukan untuk para sahabat? Oh, para sahabat sudah wafat, iya, tapi perjuangan para sahabat harus tetap berlanjut. Maka saudara sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah, saya sepakat dengan Ustaz Latif, Ustaz Andika dan kawan-kawan di sini bahwa peluang khidmah itu ada 3. Mereka yang memang memiliki kemampuan dalam bidang agama yang bagus, kemampuan untuk menyampaikan yang bagus, maka jadilah dia seorang muballigh. Tapi banyak juga orang yang mengenal Suryalaya, mengenal keluarga Abah, amalannya begitu banyak, tapi untuk menyampaikan membutuhkan orang lain, maka orang tersebut harus menjadi seorang muharrik. Muharrik adalah penggerak. Kalau tidak menjadi muballigh, jadilah seorang muharrik alias penggerak. Apa penggerak itu? Fasilitator. Apa itu muharrik? Donatur. Apa itu muharrik? Orang yang suka nyebarin SMS, BBM. Itu harus kita ambil peluang seperti itu. Jangan kosong. Apa jabatan kita? Apa pangkat kita dalam TGN? Meskipun tidak disebutkan, tapi kita harus mengambil andil di situ. Kalau tidak menjadi muballigh, ya jadilah muharrik. Oh, saya nggak jadi donatur, tapi saya sigap dalam rangka nyebarin SMS. Oh, itu udah bagus. Nyebarin SMS, nyiapin konsumsi, itu maksudnya muharrik itu. Fasilitator yang ada, donatur yang ada, itu masuk ke dalam muharrik. Yang ketiga adalah mu'addib. Mu'addib adalah orang-orang yang bukan seorang muballigh, yang dia bukan seorang muharrik, tapi dia adalah seorang yang tekun dalam ibadah. Wah, kalau masalah duduk, yang lain sudah pada goyang, dia masih ajeb. Nah, ini mu'addib nih. Tutur katanya halus, cara membinanya oke, hatinya lebih sabar. Wah, yang kayak gini pantas jadi mu'addib. Karena suatu saat TKN Center ini akan menjadi sebuah tempat yang besar. Bisa jadi orang datang ke TKN Center ini hanya untuk khalwat saja. Orang datang